Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Nabila dari Teknik Telekomunikasi dengan NIM 10801253004. Di sini saya akan membawakan materi terakhir yaitu rangkaian RLC. Baik, sebelumnya kita perlu tahu dulu RLC. Apa itu RLC? Tapi sebelumnya kan kita udah belajar resistor, kapasitor, dan induktor. Dan kemudian tiga rangkaian tersebut digabung dan menjadilah rangkaian RLC. R artinya resistor, C-nya kapasitor, dan L-nya induktor. Karena ketiga komponen ini punya sifat yang beda-beda dan perilaku arus sama tegangannya pada rangkaian LC ini menjadi lebih kompleks dibandingkan rangkaian yang biasa. Sorry, ada kesalahan. Nah, ini dia definisi dari RLC. Nah, komponen listrik ya. Kemudian hubungan dengan V atau tegangan. Sebelum masuk ke komponen penyusun, ingat ya, fungsi masing-masing komponen. Resistor itu gunanya menghambat arus listrik dan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian kapasitor, seperti namanya kapasitor, dari kapasitas. Nah, dia menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Sedangkan induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Dan ketika ketiga komponen ini disatukan, dan terjadilah tukaran energi antara kapasitor dan induktor yang dipengaruhi oleh resistor. Pada rangkaian RLC seri, resistor, induktor, dan kapasitor disusun dalam satu jalur arus. Karena tersusunnya seri ya, arus kan ngalirnya ke semua komponen yang nilainya sama. Namun tegangan masing-masing komponen tetap beda. Selanjutnya di kapasitor ini di rangkaian RC, untuk menganalisis rangkaian RC menggunakan hukum Kirchhoff ya, tegangan. Menurut hukum Kirchhoff sendiri, jumlah seluruh kenaikan dan penurunan tegangan dalam satu loop yang tertutup itu harus sama dengan 0. Nah, di sini menggunakan persamaan V plus VR VR sama dengan plus ya Allah PL plus PC sama dengan P. Jadi ini VR ditambah VL tambah VC sama dengan V sumber. V kan itu voltase dari R resistor, L induktor, C kapasitor, dan menghasilkan formula lagi ya, V sumber.
tegangan pada tegangan pada resistor itu mengikuti hukum Ohm dengan rumus PR sama dengan I kali L. I sama dengan arus, R sama dengan hambatan. I arus, R hambatan atau resistor. Semakin besar arus atau hambatan, semakin besar tegangan pada resistor. Kemudian ada tegangan pada kapasitor ya. Tegangan pada kapasitor ini kita bisa tulis dengan bergantung karena dia itu bergantung pada muatan yang tersimpan, maka VC sama dengan Q per C. Nah, Q-nya ini muatan karena dia bergantung pada muatan, dan C-nya ini kapasitansi. Jadi semakin banyak muatan yang tersimpan, maka semakin besar tegangannya. Nah, dan yang terakhir tegangan pada induktor. Nah, induktor kan menghasilkan tegangan karena perubahan arus, maka rumusnya VL sama dengan L dikali DI per DT. Nah, jika arus berubah dengan cepat, maka tegangan induktor menjadi lebih besar. Nah, di sini aku akan memberikan persamaan diferensialan RLC. Jika semua persamaan tegangan dimasukkan ke hukum Kirchhoff, diperoleh persamaan utama dari rangkaian RLC. Dengan persamaan utamanya seperti ini ya, teman-teman. L D2 Q per DT kuadrat plus D kuadrat Q ya ini. D kuadrat Q plus R dQ per dt plus Q per C sama dengan 0. Persamaan ini menunjukkan bagaimana muatan berubah terhadap waktu. Kemudian kita lihat ada frekuensi alam ya. Kan kalau nggak ada resistor, rangkaiannya kan nggak akan berosilasi secara alami, dan frekuensi sudut alami itu bisa dituliskan sebagai omega 0 sama dengan 1 per akar LC. Ini adalah frekuensi alami pertukaran energi antara kapasitor dan induktor. Nah, untuk frekuensi biasa itu dengan rumusnya adalah F0 sama dengan 1 per 2pi kuadrat 2pi akar LC. Nah, ini frekuensi menyatakan berapa kali osilasi terjadi di setiap detik. Terakhir untuk reaktansi induktif kita gunakan pada arus AC ya. Induktor kan punya hambatan semu yang disebut reaktansi induktif. Nah, itu ada rumusnya, yaitu XL sama dengan omega kali L. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin besar hambatan induktor terhadap arus AC. Terus ada berikutnya reaktansi induktif yang nanti kita kenal QC sama dengan 1 per dibagi
omega C. Berbeda dengan induktor kan, kapasitor tuh malah semakin mudah dialiri arus ketika frekuensi meningkat. Nah, untuk impedansi kita punya rumus pada rangkaian AC kan, hambatan total kan disebut impedansi. Nah, Z atau impedansi sama dengan akar R kuadrat tambah dalam kurung XL dikurangi XC kuadrat. Impedansi adalah gabungan efek resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, ada selanjutnya arus rangkaian. Nah, ini ditulis dengan rumus V per Z I sama dengan V per Z. Nah, ini rumusnya mirip hukum Ohm ya, tetapi menggunakan impedansi sebagai ganti hambatan. Terus dari resonansi kan terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, dan rumusnya bisa ditulis seperti ini ya. Nah, XL sama dengan XC. Pada kondisi ini efek induktor dan kapasitor saling meniadakan. Jadi ya udah sama aja gitu. Dan frekuensi resonansi. Jadi dari XL sama dengan XC tadi, maka W omega L sama dengan 1 per omega C, dan R0 sama dengan 1 dibagi 2 pi akar LC. Frekuensi resonansi hanya dipengaruhi oleh induktansi dan kapasitansi ya. Lalu pada karakteristik resonansi itu, pada saat resonansi impedansi itu minimum, arusnya minimum, faktor daya maksimum, dan transfer energi paling efisien. Nah, ini alasan resonansi banyak dimanfaatkan sebagai sistem komunikasi dan penerima radio. Nah, oke, jadi rangkaian LC merupakan kombinasi ya dari resistor, induktor, dan kapasitor yang menghasilkan perilaku osilasi listrik. Nah, konsep penting dalam materi ini adalah reaktansi, impedansi, dan resonansi. Resonansi kan terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif sehingga harus mencapai nilai maksimum. Nah, prinsip ini banyak digunakan tuh di dalam radio, filter frekuensi, terus sistem komunikasi yang modern lah pokoknya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.